Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut Praha International Chess Festival 2023 untuk kelas master babak kedua. Hasilnya sebagai berikut kawan. Hanya ada dua partai yang berakhir menang kalah di babak kedua, yaitu partainya Tai dan Van Nguyen. Kembali kalah kawan pada game kedua, kali ini oleh Domara Jukukes. Dan satu partai lainnya yaitu Parham Magsudho yang kembali memetik kemenangan. Kali ini mengalahkan Pragnananda. Pragnananda saat bertemu dengan Vincent Kemmer, dia berhasil mempertahankan rekor 37 game tak terkalahkan kawan. Tapi saat melawan Parham ini, rekornya dipecahkan oleh Parham. Dan sementara Parham menduduki posisi teratas kawan dengan 2 kali kemenangan, diikuti oleh Domara Jukukes dan Abdus Satrop. Sedangkan Pragnananda berada di posisi ke-7 kawan. Begitu juga di live rating kawan, setelah kalah dari Parham Magsudho, posisi Pragnananda sebagai pecatur nomor 1 India kembali tergeser. Turun kawan, turun 5 peringkat, sekarang berada di posisi ke-16 di live rating kawan. Seperti apa gamenya antara Parham versus Pragnananda? Langsung kita ke papan analisisnya dengan tema permainan London System kawan. Gajah F4, pion D5, pion E3. Nah, di sini pilihan yang paling banyak untuk melawan London System adalah dengan pion C5. Saya akan sedikit menunjukkan jalur utama dengan pion C5 ini. Mungkin bisa jadi bahan referensi kalian, ataupun kalian memilih langkah-langkah yang lain terserah. Saya akan tunjukkan jalur utama yang paling populer dengan pion C5 kawan. Balasan putih dengan pion C3, perkuat posisi rantai pionnya agar tetap solid kawan. Nah, di sini biasanya kuda C6 akan dipilih oleh hitam, kemudian kuda D2, dan berlanjut dengan gajah terang dikeluarkan ke peta F5. Nah, bisa dibalas menteri keluar ke peta B3, ataupun juga melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda G ke peta F3 kawan. Kalau menteri ini keluar ke peta B3, pilihannya akan jadi seperti ini. Menteri hitam akan pertahankan baris ke-7-nya, juga berkoneksi dengan gajah, baru berikutnya pion E6, gajah gelap berkembang, rokade di langkah berikutnya, atau dorong pion ancam menteri supaya menteri mundur kembali kawan. Nah, biasa akan dibalas dengan langkah pengembangan kuda G ke F3, pion C4, menteri mundur ke peta D1, biasanya seperti itu di jalur utama dengan pion C5. Tapi memilih dengan gajah terang dikeluarkan ke peta F5 terlebih dahulu, dan sekarang counter dengan pion C4 kawan. Pilihan yang paling populer juga, atau pilihan utama di posisi ini. Berlanjut dengan langkah pion E6, baru sekarang menteri keluar langsung ke peta B3. Langkah ini seperti yang kalian lihat tadi, evaluasi bar tidak terlalu menyukai langkah menteri bergerak langsung keluar ke peta B3 ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan ya pengembangan perwira minor, lumrahnya ke peta C3 atau kuda ke F3 kawan. Tapi memilih langsung keluar menteri ke peta B3. Kalau di permainan di game-game sebelumnya kawan, kuda C3 ini yang merupakan pilihan utama ketimbang kuda ke peta F3. Memang pilihan kedua yang banyak dipilih oleh manusia juga menteri ke peta B3. Langsung menyerang pion. Dilepas kawan, Prak memilih mengembangkan kuda B ke D7. Ditolak dengan pengembangan kuda C3. Seumpama kalian ambil pion ini kawan, ya wassalam kawan. Bahaya, sangat bahaya. Akan memberikan kesempatan bagi benteng ini menusuk baris kedua kalian. Bersama gajah terang akan menusuk kuda di peta B1. Terserah kalian mau ambil pion C, ambil pion A kawan, percuma juga. Karena nanti benteng akan menusuk ke baris kedua, ancam kuda di sini. Kalau kalian melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu dan selamatkan kuda mungkin ke peta D2, coba lihat kawan, gajah gelap akan mendukung benteng untuk sikat kuda kalian. Kalau kalian perkuat dengan kuda F3 di sini kawan, ya masih banyak tekanan yang akan diberikan oleh hitam. Nanti kuda akan caplok kuda di peta D2 ataupun nanti diikuti gajah. Coba pressure kuda di peta F3 ini kawan. Kurang bagus untuk ambil pion ini. Ini pion racun, keong racun ini jangan diambil. Kuda C3 lanjut Parham. Nah, sekarang pion dipukul pion C4. Gajah yang ambil balik pion C4. Kuda B6 untuk blokade sekaligus tempo serang gajah terang. Gajah dipertahankan mundur ke peta E2. Nah, pion A5 untuk mendapatkan ruang ataupun dukungan bagi gajah gelap untuk ke peta B4 tekan kuda C3. Dihentikan dengan pion A3. Sekarang pion C6 lanjut
Pragnananda untuk perkuat petak sentralnya kawan, dengan salah satu kuda mungkin lompat untuk menantang pertukaran atau hentikan juga potensi kuda yang bergerak ke petak B5. Selanjutnya gajah G5, lanjut Parham, gajah E7 diikuti dengan pion F3 di sini. Lumrahnya kuda F3 kawan, segera rokade, tapi dengan pion F3 ingin kontrol petak-petak terang ini untuk dukungan bagi pion E4-nya nanti untuk mendapatkan kontrol di petak pusat baris kelima lawan. Nah, pion A4. Menteri mundur ke petak D1. Nah, di sini Stockfish menyarankan usir gajah kawan, nanti diikuti kuda ini bergerak ke petak D5 menantang pertukaran kuda, tapi memilih kuda F manuver ke petak D7 untuk menantang pertukaran gajah gelap, diterima oleh Parham, ambil balik oleh Menteri, baru sekarang pion E4 lanjut Parham. Parham sekarang mendapatkan kontrol yang sangat bagus di baris kelima dengan dua pionnya ini kawan. Gajah mundur ke petak G6. Nah, gajah sudah tidak kontrol petak H3. Kuda berkembang ke petak H3. Persiapan rokade di langkah berikutnya. Kedua pemain akhirnya juga rokade. Nah, pion F6. Ya, untuk perkuat baris kelimanya juga kawan. Kalau pion E didorong, kemungkinan pion F juga didorong kawan. Di sini mereka saling menunggu siapa yang akan dorong pion terlebih dahulu. Di sini pion F4 untuk perkuat petak E5-nya. Tetap bermain dengan pion E5, di sini Pragnananda, dan diterima juga. Buka lajur D dengan pion D pukul pion E5. Pion F ambil balik pion E5, pion F5 mendapatkan ruang kawan. Gajah mundur ke F7, tapi dengan konstruksi pion semacam ini kawan sudah sangat jelas pion ini merupakan pion lemah menjadi target berikutnya. Ini akan membuat sibuk kuda untuk menjaga pion E4 ini. Pada langkah ke-19 kita lihat evaluasi bar menunjukkan hitam mempunyai sedikit keuntungan dengan 0,52 poin kawan. Nah, di sini Menteri bergeser ke petak E1 untuk menghindari lajur D. Persiapan juga bentengnya dikeluarkan ke pusat. Menteri mungkin keluar juga ke petak G3 kawan. Dan Prak melanjutkan untuk menekan pion dengan kuda C5. Benteng keluar mungkin nanti membantu kuda menekan pion lemah ini kawan. Menteri keluar ke petak G3. Nah, gajah C4 terlebih dahulu karena posisi gajah ini kurang bagus. Coba lihat, hanya beberapa petak saja yang bagus kawan untuk gajah ditempatkan. Jadi dia sesegera mungkin untuk menantang pertukaran gajah terang kawan. Ini termasuk gajah jelek, jadi sebisa mungkin harus segera untuk melakukan pertukaran. Salah satu prinsip yang harus kalian kuasai juga, harus bisa melihat di mana perwira-perwira kalian yang kurang efisien, tidak mempunyai banyak ruang. Nah, jika ada kesempatan bertukar, silakan tukarkan kawan, dapat voucher nanti. Benteng AE1 untuk perkuat posisi gajah sekaligus nanti juga perkuat pion E4-nya kawan. Benteng AD8 persiapan menusuk ke baris kedua. Di sini kuda F2 pilihan Parham. Persiapan manuver kawan untuk dukung pion F mungkin. Nah, gajah pukul gajah E2. Kalau kalian dorong benteng terlebih dahulu angkat kawan untuk menusuk ke baris kedua mungkin juga salah satu opsi kawan, tapi memang menurut engine yang terkuat langsung melakukan pertukaran. Kalau seperti ini mungkin kuda langsung ke petak G4. Nah, gajah pukul gajah mungkin, ataupun juga gajah pukul gajah kawan diambil oleh putih, ambil balik oleh kuda ancam pion yang di sini. Nah, kuda ini bisa dikorbankan untuk melakukan pertukaran kawan, ambil balik oleh kuda, ada pion B3 garbu kedua kuda, kuda mundur, pion akan ambil kuda, ambil balik oleh kuda kawan. Mungkin ini salah satu jalur yang kalian sukai, bisa juga seperti ini. Tapi memang sedikit lebih kuat menurut engine adalah gajah pukul gajah, inilah yang dipilih oleh Pragnananda. Benteng ambil balik, kemudian di sini kuda bergerak ke petak C4, langsung mencoba menekan pion di sini, ataupun juga mungkin manuver-manuver nanti mencegah pergerakan manuver kuda putih menuju sayap raja kawan. Tapi kuda putih lebih dahulu mencapai petak G4 sekarang, raja bergeser ke petak H8. Nah, di sini Stockfish menyarankan dengan pion H3 tidak perlu terburu-buru untuk coba dorong pion kawan. Memilih dengan benteng angkat naik ke petak F3 dengan opsi ya perkuat baris ketiganya dari ancaman tusukan benteng kawan. Salah satu opsi juga benteng diangkat naik ke petak D4. Ternyata kurang kuat dari Pragnananda, memang sangat jelas untuk menekan pion yang di sini. Kalau Stockfish tadi menyarankan dengan pion B5 langsung kawan, atau kuda bergerak ke petak D2 untuk mengancam atau memberikan tekanan lebih bagi pion ini dengan kuda di petak D2.
tapi memilih dengan benteng terlebih dahulu ke petak D4, atau benteng punya opsi juga cukup ke petak D6, nanti perkuat baris ke-6-nya kawan di sini. Tapi memilih dengan benteng D4 prak. Nah, pion H3 membuat ruangan bagi raja untuk bergerak jika sewaktu-waktu nanti ada skak dari belakang kawan. Baru sekarang pion B5. Nah, di sini ada pion F6 baru dimainkan oleh Parham. Diterima dengan pion G pukul pion F6. Ya, kalian tidak bisa ambil langsung kawan karena cukup kuat petak F6 ini. Ya, tentu kuda kalian menjadi gratis. Ditahan dengan langkah benteng E dobling di lajur F untuk coba rebut kembali. Nah, Stockfish menyarankan pada posisi ini kawan, benteng ini turun saja untuk bertahan ke baris ke-6. Tapi Prak memilih dengan kudanya ke petak D7 untuk perkuat petak F6-nya. Kuda manuver ke petak H6, jaga petak G8, benteng tidak akan berani untuk mencoba menusuk lajur G ini kawan. Nah, di sini kuda D2 untuk coba ancam benteng, ancam pion. Benteng dipertahankan petak E3, jaga pion sekaligus. Nah, menteri naik ke petak E6. Atau kuda kembali ke petak J5 kawan, untuk memberikan tekanan lebih karena benteng ini sudah bergeser. Coba lihat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di petak F6. Jadi kuda bisa membantu kuda yang lain bersama benteng menekan pion yang di sini. Tapi memilih menteri ke petak E6 terlebih dahulu. Dan sekarang menteri ke petak H4 memberikan dukungan bagi benteng ini kawan. Dan juga mungkin persiapan nanti kuda ini bergerak ke sini. Nah, benteng juga mungkin siap digeser lagi kawan ke lajur G. Kita lihat saja seperti apa. Nah, Stockfish menyarankan kuda kembali ke petak C4 kawan. Tapi memilih kuda ke petak C5. Nah, ini bisa dimanfaatkan kuda ke petak F5 oleh Parham. Tapi Parham memilih dengan langkah benteng yang naik ke petak F5. Digeser ke lajur HK, nanti buka jalan, baru memberikan ancaman pada petak H7. Kita lihat saja. Nah, ini seharusnya juga bisa diantisipasi oleh Pragnananda, tapi kontrol waktu kedua pemain di langkah ke-33 ini hanya tersisa sekitar 4 menitan kawan. Tidak jauh berbeda, hanya selisih 40-an detik kawan. Dan di sini Prak disarankan oleh Stockfish, menteri ini mundur ke petak E7 kawan. Tapi Prak memilih untuk menantang pertukaran pion dengan pion B4. Ditindaklanjuti, pion A pukul pion B4, benteng ambil balik pion B4, ancam pion yang di sini. Nah, dilepas kawan, menteri bergeser ke petak G4, diikuti benteng satunya, memberikan ancaman pada petak G8, petak G7. Nah, benteng tarik mundur ke baris belakang kawan, benteng B ke B8. Benteng G3, awas ada ancaman skakmat. Nah, masih petak E7 yang terkuat kawan. Tapi memilih ke petak D7. Apa masalahnya? Apa yang menjadi pembeda petak D7 dengan petak E7? Kalau ke petak E7 masih bisa menjaga pion dari ancaman benteng ini yang mungkin saja ada opsi untuk pengorbanan kawan. Bedanya di sini kawan, bedanya seperti itu. Tapi memilih menteri ke petak D7. Nah, sekarang menteri bergeser ke H4 yang kuat menurut engine untuk coba tekan pion yang di sini. Tapi memilih dengan langkah raja bergeser ke petak H1 untuk menghindari area terbuka kawan. Masih cukup lumrah dan masih menteri ke petak E7 yang terkuat untuk pertahankan pion. Mungkin nanti disusul dengan langkah ya menteri bergeser ke petak H4 kah, ataupun juga raja ini naik lagi ke petak H2 kah. Tapi memilih dengan langkah kuda mundur ke petak E6. Blunder besar dari Pragnananda di langkah ke-37-nya yang menyisakan 30 detik saja. Sangat lumrah kawan, ya ingin mencapai petak F4 mungkin nanti ke depan. Tapi sayangnya setelah benteng ambil pion F6 ini korban benteng, Pragnananda menyerah di langkah ke-38. Apa yang menjadi masalah dengan pengorbanan benteng ini kawan? Ya, ancamannya sangat serius kawan. Ancamannya pola skakmat yang mungkin kalian tahu pola skakmat seperti apa ini. Arabian Mid kah ini kawan? Atau Anastasia Mid ini? Atau jika pada posisi ini kalian punya ide dengan menteri bergerak ke petak G7, ya simple kawan, benteng akan sikat kuda, menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng, kalian unggul jumlah perwira. Sampai di sini tak perlu kita lanjut lagi kawan.
Oke, itulah kawan game dari Pragnananda yang akhirnya rekor 37 game tak terkalahkan dipecahkan oleh Parham Magsudi. Dan dengan kemenangan ini, peringkat di live rating Parham Magsudi naik ke posisi 25 dunia kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dengan ide permainan London System tadi bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.